Kakek Tarman yang rame dengan mahar 3 miliarnya akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Lulu, kok bisa gitu ya? Ini tentu jadi pertanyaan. Kayak kita ini tentu bertanya-tanya, apakah karena ceknya kosong, ceknya palsu, atau apa nih gitu ya? Penasaran gitu ya pastinya gitu ya. Ayo mari gelar tikernya, kita akan ceritakan apa yang sebenarnya membuat Mbah Tarman alias kakek Tarman ini akhirnya mendekam di balik jeruji besi dalam gelar tiker Crime Update pastinya. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Jadi polisi ini sudah menjadikan kakek Tarman alias Mbah Tarman ini sebagai tersangka dan ditahan di Polres Pacitan nih. Ini disebabkan dua alat bukti sudah terpenuhi, yaitu unsur pemalsuan dokumen. Iya bener banget warga. Jadi cek 3 miliar itu beneran palsu dong. Alamak. Kita coba kilas balik gitu bentar sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Jadi pernikahan Mbah Tarman dan istrinya ini sempat viral di media sosial di bulan Oktober yang lalu. Bukan hanya terkait usia dia dan istrinya yang terpaut sampai 50 tahun gitu ya, yang alangkah jauhnya itu gitu ya. Tapi juga terkait mahar fantastis yang nilainya nggak tanggung-tanggung mencapai 3 miliar yang diberikan oleh Mbah Tarman. Tapi mahar itu masih dalam bentuk cek. Nah, cek itulah yang kemudian menuai perdebatan publik nih terkait keabsahan atau keaslian dari cek itu. Karena kayaknya publik ini meragukan kakek ini, mbah ini nih memiliki cek sebanyak itu gitu ya. Karena heboh gitu ini, cek itu nih sempat dikabarkan hilang tak lama usai prosesi akad nikah ini selesai. Dan Mbah Tarman ini mengaku jika dia ini tidak mengetahui kemana cek itu menghilang. Padahal setelah akad selesai, cek yang dijadikan sebagai mahar itu sudah dibawa ke kamar pengantin. Iya gitu ya. Namun saat dicari-cari tidak ditemukan lagi. Itu cek di mana gitu ya. Di mana itu barang hilang gitu ya. 3 miliar bos gitu kan ya. Dan ceknya hilang 3 miliar kayak masih tenang-tenang aja ya. Bukannya lapor polisi gitu ya. Nah, dua warga Pacitan yaitu Bambang Wisnu Aji dan Muhammad Nur Ihwan ini rupanya langsung melaporkan Mbah Tarman ke Polres Pacitan di bulan yang sama dengan pernikahan Mbah Tarman, masih di bulan Oktober nih. Keduanya ini membuat laporan karena merasa janggal dengan cek fantastis milik Mbah Tarman itu. Bambang yang juga hadir di pernikahan Mbah Tarman dan Sheila ini mengaku curiga dengan cek yang ditunjukkan saat akad nikah itu. Kecurigaan itu disebabkan gitu ya, sebab ini Bambang ini melihat langsung gitu ya jika cek 3 miliar itu terlihat kusut dan dikeluarkan dari kantong baju Mbah Tarman. Nah, bukankah seharusnya nih kalau itu dijadikan mahar gitu ya, harusnya kan dipersiapkan dengan rapih gitu kan ya. Kalau bisa tuh kayak dibikin apa bingkai-bingkai atau apa gitu kan, iya nggak sih gitu ya. Nah, sebab alasan itulah dia ini melaporkan kasus itu supaya pemalsuan dokumen itu tidak dianggap sebagai hal yang wajar nih. Bener banget ya. Alasannya ini diterima gitu ya. Sebab kan sekarang lagi rame juga nih yang palsu-palsu. Apa tuh gitu. Prit, jangan offset gitu ya. Ya tahu sendiri lah ya yang heboh gitu ya. Karena dua laporan itulah gitu ya, akhirnya Mbah Tarman ini kemudian memenuhi panggilan dari Satreskrim Polres Pacitan pada hari Rabu 5 November 2025. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan keempat setelah sebelumnya 3 panggilan dari kepolisian ini tidak digubris oleh Mbah Tarman. Kayaknya saat itu dia masih dipanggil sebagai saksi nih gitu ya terkait dari cek 3 miliar itu. Nah, Mbah Tarman ini akhirnya datang gitu ya di panggilan keempat itu dengan ditemani langsung oleh dua kuasa hukumnya. Nah, di sana dia bilang siap bertanggung jawab dan akan memenuhi mahar 3 miliar itu secara bertahap alias dicicil gitu ya. Jadi mahar 3 miliar itu akan dibayar sedikit demi sedikit dari usahanya yaitu pengepulauan cengkeh yang dimilikinya. Loh emang bisa ya mahar itu dicicil? Kan harusnya mahar itu emang udah ada waktu ijab kabul, iya nggak sih? Bisa nggak sih kok mahar dicicil gitu? Itu juga gue bingung gitu. Nah dari keterangan pengacara gitu ya, dari pengacara yang Mbah Tarman itu gitu ya, diketahui jika cek itu merupakan pemberian dari rekan bisnisnya 7 tahun yang lalu nih. Dan sekarang yang memberi cek ini nggak bisa dihubungi. Dan Mbah Tarman ini nggak tahu sama sekali terkait cek itu sebenarnya sah secara perbankan atau tidak. Jadi ya kayaknya dia
kasih cek 3 miliar ya udah diterima-terima aja tanpa tahu ini ceknya asli atau enggak, tanpa dicek dari awal juga sama Mbah Tarman ini, istilahnya kayak gitu kan. Dan setelah dilakukan penyelidikan terkait cek 3 miliar itu dari saksi ahli yang dapat menilai keaslian cek itu yang dihadirkan langsung gitu ya waktu sidang, terjawablah jika cek itu palsu. Sebab ditemukan ketidaksesuaian antara cek yang diberikan dengan cek asli yang semestinya diterbitkan gitu ya. Jadi beda nih ceknya dari cek yang mungkin beredar di Indonesia. Dan akhirnya Mbah Tarman yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi kini jadi tersangka dan ditahan. Nah itu warga-warga, jalan panjang cek 3 miliar akhirnya terjawab gitu ya asli atau palsunya. Meskipun ini akhirnya terjawab ceknya ini palsu gitu ya, tapi cinta Mbah Tarman ke Sheila tentu asli lah ya gitu ya. Nah kalau menurut warga ini gimana? Tulis di kolom komentar pendapatnya. Pastinya jangan lupa subscribe. Dan buat warga-warga gelar tikar yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran buat warga-warga sekitar gitu kan ya, boleh kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com, boleh dalam bentuk tulisan atau audio. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.